Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dalam sharing kali ini di hari Jumat, wakaf waktu bersama saya, Dr. Ika. Dan seharusnya pada kesempatan kali ini kita mau sharing soal mindset wirausaha. Jadi takut memulai wirausaha, karena kadang ada yang takut memulai gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi halo Kang Fajar, pada kesempatan kali ini kita nggak bisa bertemu secara on air ya, tapi mungkin lain waktu kita bisa sharing di sini. Nah, banyak partner-partner dari usaha, mitra ataupun mitra Libun itu mikir untuk memulai suatu usaha gitu kan. Nah, sedangkan untuk memulai itu memang agak susah ya gitu. Sama sih, itu saya sharingkan ya tentang pengalaman pribadi. Kita sudah masuk di zona nyaman. Contohnya ada salah satu mitra, tapi sayang saya suatu saat pengen ngundang, namanya Teh Lili. Teh Lili atau beliau punya yang namanya LM Beauty. Itu sudah di zona nyamannya seorang ibu rumah tangga gitu kan. Terus kemudian ibu rumah tangga memang iya profesinya, tapi bidan gitu, dan sudah bekerja. Tapi waktu itu pernah berpartner dengan saya di klinik gitu. Terus selanjutnya beliau keluar dari profesinya ini dan akhirnya memulai usaha bersama Libun waktu itu. Memang keluar dari zona nyaman itu susah ya, tapi yang terpenting adalah kadang tuh kita terlalu mikir, soalnya kalau mau melakukan sebuah usaha, mikirnya itu kebanyakan sehingga khawatirnya menjadi kebanyakan, sehingga nggak eksekusi, mikir terus nggak jalan-jalan gitu kan. Nah, kalau ada sesuatu yang sekiranya memang kita mampu, misalnya passion kita adalah banyak kolega, banyak teman gitu kan. Terus kemudian kita bisa menawarkan sesuatu dan sesuatu itu memang bermanfaat gitu. Nah, salah satunya adalah skincare. Skincare itu adalah produk yang dimana dalam periode, berdasarkan data ya jurnal, dalam periode pandemi yang kurang lebih 2 tahun ini, itu tidak ada penurunan dari segmen marketnya. Jadi marketnya itu stabil. Nah, malah terjadi peningkatan konsumen skincare dunia itu meningkat 20%. Nah, itu ada jurnalnya. Nanti mungkin kapan waktu akan di-sharingkan terkait dengan jurnal ini. Nah, ini adalah suatu hal yang merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan gitu. Di antara kita yang sekarang sudah semuanya gadget di tangan gitu kan, terus apa-apa pesannya di online ataupun konsultasinya juga bahkan dengan online, sama seperti yang saya lakukan, konsultasi online juga, teledentistry juga gitu, telemedicine juga gitu. Itu sangat customer itu sangat appreciate gitu terkait dengan itu. Nah, yang sudah tertouching dengan baik, bisa konsultasi, bisa nggak sih hasilnya itu? Kadang yang jadi pertanyaan adalah hasilnya itu bagus atau tidak. Selama mengikuti aturan dari telemedicine itu, misalnya tolong foto tanpa kamera jahatnya, jadi pakai kamera belakang gitu kan ya, tanpa efek dan lain-lain, insya Allah sih terapinya bisa berjalan.
Dan sejauh ini telemedicine yang saya jalankan, teledentistry yang saya jalankan pun bisa membantu itu para pasien ataupun customer yang ada. Nah, terkait dengan kewirausahaan itu tadi, banyak zona yang memang sudah nyaman. Ini pengalaman pribadi saya, zona ini saya sudah nyaman dengan profesi yang ada, kemudian saya pengen lebih bermanfaat lagi dan harus keluar dari zona nyaman. Nah, itu adalah benar-benar yang harus dirubah adalah mindsetnya. Untuk merubah mindset, mau tidak mau itu kosongkan cangkirnya. Siapkan pikiran kita untuk menerima hal-hal baru, belajar sesuatu yang baru lagi. Mudah? Tidak. Memang tidak mudah, tetapi membutuhkan effort, membutuhkan semangat, pastinya iya gitu. Tapi pada titik tertentu semuanya itu akan bermanfaat kepada kita. Contoh, saya profesi dokter gigi. Kemudian saat punya anak pertama, saya nggak bisa menyusui. Nah, saya harus belajar tentang ibu menyusui, tentang perinasia. Waktu itu saya ikuti perinasia, belajar menyusui, kemudian sampai di tingkat advance-nya, konselor laktasinya dan lain-lain saya mengikuti. Manfaat yang saya dapatkan apa? Ya akhirnya saya tahu tentang keilmuan itu sehingga saya bisa menerapkan ke putri-putri saya. Nah, manfaat lainnya apa? Insya Allah itu bisa bermanfaat ke ke pasien-pasien saya. Mau konsultasi gigi ya boleh, monggo silahkan gitu ya. Mau konsultasi laktasi juga akhirnya hayo gitu. Itu benar-benar keluar dari zona nyaman. Saat saya harus mengikuti suami keluar pulau gitu ya, dimana memang untuk mencari pekerjaan ataupun untuk membantu suami itu nggak ada yang untuk di bidang dentis gitu ya, kedokteran gigi, ya mau tidak mau akhirnya saya berprakteknya konselor laktasi. Bermanfaat, alhamdulillah bermanfaat gitu. Itu satu. Terus kemudian pas orang tua saya kena kanker kulit, saya harus merawat gitu kan, merawat beliau sehingga saya harus mempelajari. Pikir saya kalau saya baca-baca buku tok gitu ya, saya kurang praktisnya. Akhirnya saya ngambil keilmuan kosmetik medis. Nah, akhirnya belajar tentang itu. Terus kemudian ada pasien yang bertanya, oh jerawatnya nggak sembuh-sembuh, kemudian ini, oh akhirnya saya bisa membuatkan. Oke ya, dicoba dengan obat yang ringan. Sampai akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, nggak cukup lama sih untuk terkait dengan ini perubahan itu, saya bisa memformulatorkan produk-produk saya sendiri gitu. Itu sebuah perjalanan yang mungkin tidak mudah gitu, mungkin malah jauh keluar dari zona nyaman saya. Nah, hal-hal yang seperti itu mau tidak mau harus mau dulu sih memang. Kalau untuk untuk menciptakan sebuah kewirausahaan yang baru, itu memang yang harus dirubah mindsetnya dulu. Kita yang memang pengen dulu, biasanya tuh gini, pakai jargonnya terpaksa gitu kan. Emang kan terpaksa awalnya, kemudian dipaksa, artinya kita memaksa diri sendiri gitu untuk belajar, dan akhirnya apa? Terbiasa gitu. Nah, itu pengalaman saya ya cukup luar biasa lah, up and down-nya. Sampai seperti saat ini ada produk sendiri, ada produk Libon. Kemudian apa yang sudah jadi pengalaman saya itu yang pengen saya bagikan kepada teman-teman ataupun mitra-mitra dari Libon. Insya Allah bisa. Insya Allah itu usaha hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi apa yang sudah kita investasikan, usaha apa yang sudah kita lakukan, itu insya Allah ada hasilnya. Tapi ingat,
sekarang nggak bisa disalahin ya, karena apa? Sekarang itu yang muncul adalah produk-produk yang diiklankan gitu ya, yang memberikan mindset kepada anak-anak muda tentang sesuatu itu bisa didapat dengan instan gitu. Itu kan lebih banyak, itu kan banyak kan yang itu, sehingga banyak loh yang terugikan. Contoh, ada yang forex lah, ada yang binari lah, ada yang apa, segala sesuatu instan. Padahal saya termasuk yang lebih percaya memberdayakan sesuatu itu di sektor real, karena itu jauh lebih nyata gitu, tidak memberikan iming-iming, memang kita berusaha gitu kan, dan kalaupun ada hasilnya itu benar-benar nikmat gitu, benar-benar kita bisa nikmatin. Nah, setelah dapat customer, mungkin untuk dapat customer 1, 2, sampai 10, sampai sekarang customernya cukup banyak sampai ribuan, itu untuk menghitung 1 sampai 1000 itu day by day, kemudian years to years gitu ya, sangat butuh perjuangan. Karena apa? Kadang nggak semua customernya itu enak gitu, nggak semua customernya itu ngenakin kan, pasti ada problematika yang muncul lah di kita. Nggak semua pengalaman sesuatu itu indah, pasti ada yang nggak enak, tapi dari nggak enak itu kita belajar. Ya ada komplain lah, ya ada apa, but it's okay, itu wajar aja. Justru kalau tidak ada yang seperti itu, kita nggak belajar. Hai Mbak Rere, ya Allah, kapan-kapan dong aku mau ngobrol sama Mbak Rere. Mbak Rere Uno ini ya, nanti cek di IG-nya, namanya Rere Uno. Itu inspiring banget. Dari saya yang nggak bisa ngomong, dari saya yang nggak bisa tampil, dari saya yang nggak talk aktif sama sekali, dari saya yang introvert, sampai bisa seperti ini tuh perjalanannya doi tahu banget. Nah, itu keren, usahanya juga keren, digital marketingnya juga keren. Nanti kapan-kapan kita akan sharing dengan beliau. Punya usahanya macam-macam Mbak Rere Uno ini ya. Ada pertanyaan, bagaimana cara memotivasi diri untuk mulai usaha agar yakin, karena kadang-kadang nggak dapat dukungan dari orang terdekat. Nah, memotivasi diri untuk mulai usaha agar yakin. 1, pastikan bahwa usahanya benar. Benar itu apa sih? Yang sektor real aja deh gitu. Kalau misalnya yang kita usahakan itu, jangan salah ya, saya juga pernah yang binari seperti itu, forex seperti itu gitu ya. Saya pernah mencoba dan juga pernah tergiur gitu. Bisa tergiur itu ya karena memang sudah pernah masuk gitu, kemudian memang ngerasain enaknya di awal, ruginya mah di belakangan karena hilangnya duitnya itu di terakhir kan gitu. Nah, makanya bagaimana cara memotivasi diri sendiri itu tadi, kembali bahwa yakinkan, bismillah, apa yang kita lakukan itu real artinya halal di situ juga. Karena apa? Kalau yang ragu-ragu itu, misalnya gini, ini kayak begini nih, masuknya di mana sih, riba atau enggak, judi atau tidak, kan seperti itu kan. Nah, kalau udah oh iya ini sektor real, pastinya kita berdagang. Nabi Muhammad aja melakukan bisnisnya dengan apa? Dengan berdagang kan gitu. Nah, kalau sudah yakin dari situ, berarti bismillah dong, itu bagian dari ikhtiar. Nah, orang terdekat kemudian ya jelaskan kepada orang terdekat. Saya tidak mengganggu misalnya orang terdekatnya siapa, orang tua kah, atau suami kah gitu ya, atau pacar kah. Nah, kalau misalnya dia ngomongnya adalah pastikan bahwa ini tidak mengganggu, sama kok
apa namanya, saya pernah diprotes sama suami ya pernah. Oh terlalu sibuk gitu, nggak diurusin dan lain-lain, ya adalah seperti itu gitu. Tapi ya kembali lagi, itu adalah proses belajar untuk mengembangkan diri. Pembelajaran saya yakin bahwa sesuatu yang menjadi sebuah masalah itu, bahwa saya nabrak-nabrak gitu loh jalannya, belum lurus, memang suatu saat itu pasti ada gajrukan lah, orang jalanan aja ada polisi tidurnya gitu kan, itu kan sesuatu yang wajar dan semuanya bisa diperbaikin, semuanya bisa dikomunikasikan gitu. Nah, nggak dapat dukungan dari orang terdekatnya itu ya mungkin karena kita kurang komunikatif. Awal-awal apa ya, didukung gitu, ada beberapa yang tidak didukung, tapi setelah berjalannya waktu ya akhirnya didukung juga. Yang penting apa, ini contoh banget itu, di Teh Lili itu ada yang namanya LM Beauty ya, nanti bisa juga dilihat di IG-nya. Itu juga awalnya tidak didukung karena apa, beliaunya sudah dalam kondisi yang stabil dari secara ekonomi, kemudian profesi juga sudah oke gitu ya, bidan apa sih yang nggak oke gitu ya, mau praktek sendiri juga bisa ibaratnya gitu. Tapi akhirnya apa namanya, itu bisa terlewati dengan apa, dengan bukti nyata. Nah yang terpenting itu, yang terpenting adalah buktikan, kemudian bahwa ini benar-benar ikhtiarnya juga benar, terus kemudian tidak mengganggu, ya insya Allah sih bisa. Nah kembali lagi ya, tadi saya ngomongin soal customer. Setelah customer itu berjalan gitu ya, sudah dapat day by day kita ada Kang Fajar itu kayaknya lanjut nih. Kang Fajar sudah terlewati musibahnya. Nah, setelah dapat customer gitu ya, yang susah itu apa sih? Kadang memaintain customernya itu gitu. Oh Kang Fajar, oke. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Assalamualaikum, ya Allah Pak. Waalaikumsalam, Bos. Masya Allah, gimana mau musibahnya sudah terlewati? Iya, mati lampu tadi, jadi langsung Walau ngebut mati deh lampu pulang ke musibahnya rumah. ya Allah. Oke, Ngobrol apa? Saya serius banget, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Serius banget ngobrolnya. Serius banget itu karena saya mikir saya mau ngobrol apa, kagak ada tandemannya. Ada Rere Jangan tuh, gitu Rere. dong Kang. Ini materi di luar kemampuan saya soalnya. Saya kemampuannya masih terus tuh. Saya kalau diajak konsultasi bisa. Lah ini merubah mindset wirausaha. Waduh, mikir ini saya. Ini pakarnya ada di Kang Fajar soalnya. Makanya kita undang di kesempatan kali ini itu bersama Kang Fajar. Nah, ini beliau mitranya sudah sangat besar gitu ya. Koleganya banyak, pergaulannya luas gitu. Kalau saya mah cupu, nggak bergaul emang. Terus sekarang gimana lampunya? Udah nyala? Oke, oke. Enggak, ini udah di rumah. Udah baru sampai rumah. Wih, luar biasa. Ngebut kan? Ngebut. Ya, tadi 20 menit lah sepedahan. Ya udah, Kang Fajar, ini merubah mindset wirausaha. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, baik di internal Lipun sendiri maupun teman-teman yang lain gitu. Bahwa sebenarnya kalau mau wirausaha itu nggak sesusah apa yang dibayangkan. Yang bikin susah itu karena kebanyakan mikir kan kadang gitu ya. Kebanyakan mikir, iyo ora, jalan nggak, yang ada nggak jalan-jalan kan gitu. Dan itu biasanya banyak dialami itu kalau orangnya itu pinter-pinter gitu. Makin pinter itu makin banyak mikirnya biasanya. Iya, benar. Gitu. Oke, sok silahkan Kang Fajar, boleh di-sharingkan tentang Baik, mindset Assalamualaikum kewirausahaan itu seperti warahmatullahi apa? wabarakatuh.
Selamat sore Waalaikumsalam sahabat. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat sehat hingga pada sore hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama sharing ya tentang banyak hal. Kalau minggu kemarin kita sharing tentang kesehatan, minggu ini kita akan sharing tentang sedikit berbicara tentang mindset. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita, atas perjuangannya, dakwahnya hingga sunnah bisa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sahabat, kalau misalnya kita bicara tentang mindset, blocking, mental block lah biasa disampaikan oleh kalangan mitra atau calon wirausahawan itu memang kita tidak hanya bicara di satu sisi atau sudut pandang aja, tapi kita akan bicara hal yang sangat luas yang tentunya memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Jadi yang pertama, banyak pertanyaan, Kang, bagaimana cara menumbuhkan mental untuk menjadi seorang wirausaha? Yang jelas harus memiliki alasan yang kuat. Harus memiliki alasan yang kuat. Karena alasan yang kuat inilah yang akan menjadi api di kehidupan kita, baik di dalam bisnis atau di keseharian kita. Kalau nggak ada alasan yang kuat, sulit sekali kita untuk keluar dari blocking mindset itu. Karena masalahnya bukan hanya perkara mindsetnya yang terblok, tapi kondisi kita merasa aman di zona nyaman yang begitu lama. Sehingga itu sudah mengakar. Itu gitu. yang saya Artinya, bilang, kadang susah kan untuk keluar dari iya, zona nyaman itu susah. benar. Jadi kadang kita berpikir tuh untuk apa gitu kita melakukan lebih, dan pasti segala sesuatu yang itu keluar dari zona nyaman itu akan membuat tidak nyaman banget gitu. Tidak nyaman banget. Pasti akan ada big di dalam kehidupan kita kan, yang tadinya misalnya contoh kita akan mulai dari kehidupan kita lah, menata kehidupan yang tadinya jarang bangun pagi, kemudian bangun pagi itu kan sulit sekali gitu. Nah ini hal-hal seperti ini sebetulnya harus dipikirkan. Nah, alasan yang kuat ini saya berikan contoh yang paling mudah. Seseorang yang dia ingin berhenti merokok, kalau tidak memiliki alasan yang kuat, sulit sekali untuk berhenti merokok. Banyak sebetulnya tidak perlu terapi khusus. Kalau saya tuh dok, sebetulnya tidak perlu terapi khusus. Yang penting dia punya alasan yang kuat, pasti dia akan berhenti merokok. Jadi kalau orang harus dihipno, harus di-step ya, diketuk-ketuk, disugesti, menurut saya itu nggak perlu. Karena yang perlu itu alasan yang kuat. Contoh, saya datang ke dokter spesialis paru, ternyata saya didiagnosa menderita TB. Kemudian dokter menyampaikan, Pak mau sehat nggak? Mau dok, berhenti rokok. Kuat nggak alasan dia ketika dia memilih untuk berhenti rokok? Kuat, karena dia mau sehat. Kalau dia tetap sakit, dia nggak bisa kerja, nggak bisa nafkahi keluarga. Nah, ini yang disebut dengan alasan yang kuat. Jadi nggak bisa kita mau berhenti rokok, ya, tapi masih ngantongin korek gitu. Atau mau berhenti rokok, tapi masih kumpul sama orang ngerokok, ya sulit. Karena kan tidak bisa hanya internal, tapi eksternalnya juga ikut berpengaruh. Jadi saya masih ingat nasihat guru saya dulu, dok. Dia menyampaikan gini, sekuat-kuatnya pohon dengan akar yang besar tertancap ke tanah, serindam-rindamnya daun, kalau angin yang menerpanya kencang, pohon itu akan rubuh. Itu tuh terngiang-ngiang setelah terjun ke masyarakat, benar ternyata nggak bisa, walaupun kita punya fundamental yang kuat, ya ideologi kuat, prinsip yang kuat, tapi kalau ekosistemnya nggak support untuk keluar dari situ, ya berat. Akan ada pengaruh secara tidak langsung. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi bagaimana kita harus memiliki kadang hal seperti itu munculnya dari lingkungan, sama seperti yang tadi ada pertanyaan kan, misalnya dari lingkungan. Sama lah, ini pengalaman pribadi, tapi bukan bermaksud curhat ya. Jadi udah enak, saya sudah praktek. Hah? Curhat colongan berarti. Saya udah praktek gitu ya. Apa sih, kenapa sih kamu harus jualan? Bahasanya itu kan nggak enak ya yang seperti itu. Dan itu bisa muncul dari orang terdekat gitu. Terus apa yang salah? Orang Nabi Muhammad aja juga bisnisnya dengan berdagang kan gitu kan. Terus why not kalau saya juga pengen melakukan itu kadang hal seperti itu malah muncul dari lingkungan terdekat gitu. Nah, mengatasi tadi pertanyaan yang tadi muncul juga ada mengatasi justru problematika yang muncul dari orang terdekat itu, karena yang justru menghambat menjadi mental block itu ya malah dari orang terdekat itu sendiri loh kan kadang. Ya benar.
Kan tadi disampaikan, dianalogikannya sebuah pohon yang besar, akarnya tertancap ke dalam tanah, daunnya rindang, tapi kalau anginnya besar, bukan tidak tertutup kemungkinan pohon itu akan tumbang gitu. Artinya kita yang punya keinginan yang kuat untuk keluar dari zona itu, tapi lingkungan atau ekosistemnya tidak menghendaki itu, ya kita akan kembali lagi. Bahkan kalau riset membuktikan, Dok, orang yang dia kemudian menjadi seorang pecandu rokok, itu diakibatkan bukan karena internal dirinya, tapi eksternalnya. Awalnya mungkin tidak menginginkan dia untuk merokok, tapi karena setiap hari dia berkumpul dengan orang merokok, lama-lama dia menghirup, akhirnya dia bisa mensugesti diri dia sendiri, dan jadilah seorang pecandu rokok. Nah, sama halnya dengan apa yang terjadi saat ini ketika kita ingin move keluar dari satu zona, tapi lingkungan tidak menghendaki, nah itu akan berat tuh, cobaannya bisa bertubi-tubi. Masuknya dalam kategori ini, Dok, yang dibilang burung merpati tidak akan bertengger dengan burung pipit gitu kan. Burung pipit akan bertengger dengan burung pipit. Artinya ketika kita mau keluar dari zona itu, ya kita usaha ketemu orang-orang yang sefrekuensi aja dulu. Biar sama-sama gitu, pandangan kita terbuka. Nah, kalau sama dokter enak nih, habis ngobrol ditulis kelihatan. Jangan gitu deh, itu antara ngeledek gitu ya namanya. Kan saya harus membuat kesimpulan coba dari ulasan yang berubah mindset itu tadi. Alasan yang kuat satu, kemudian harus berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Terus apa lagi? Kemudian yang selanjutnya itu belajar untuk mengeksekusi. Jadi kalau sebuah rencana yang tadi saya bilang, jangan kebanyakan mikir. Benar. Walaupun memang ada di beberapa orang, Dok, kalau ini saya baru dapat juga, Dok, penganalogian gitu. Kenapa kok perempuan itu sampai auratnya itu harus tertutup gitu ya, sampai hanya wajah dan telapak tangan yang boleh dilihat, sementara laki-laki itu hanya sebatas pusar sampai dengan lutut. Ternyata, Dok, itu secara holistik ada hubungannya. Jadi perempuan ini kan secara holistik dia unsurnya yin itu dingin. Jadi dingin itu harus ditutup gitu supaya bisa menjalankan metabolisme tubuhnya. Maka ditutuplah aurat seperti itu. Jadi ternyata ada hubungannya tuh antara syariat dengan apa yang terjadi di kehidupan kita. Laki-laki itu sifatnya yang panas, bergejolak, emosi, temperamen. Maka auratnya juga yang ditutup hanya sebatas pusar sampai dengan lutut supaya bisa seimbang. Balik tadi ke masalah. Kadang-kadang antara laki-laki dengan perempuan beda, Dok. Kalau perempuan itu kecenderungan berpikirnya dengan perasaan, 9 perasaan, 1 logika. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan itu, batinnya luar biasa. Walaupun memang secara feeling kuat, Dok. Kategori business owner perempuan, dia kena banget feelingnya. Oh, ini kayaknya cocok nih kalau bikin produk ini. Beda dengan laki-laki. Laki-laki pasti akan bicara, mana datanya, mana ini. Akhirnya kebanyakan ngumpulin data, nggak sesuai, trennya udah kelewat gitu. Nah, itu mungkin, Dok. Karena lebih realistis kalau laki-laki itu, gitu kan. Karena kalau emak-emak kan, ketok ini, usaha aja. Benar. Nah, itu ada pertanyaan kan. Yang jadi, oke lah, dia udah punya nih kemauan, punya mindset untuk usaha. Tapi kadang, Dok, saya mau usaha, ada pertanyaan ya, tapi belum ada modalnya. Nah, ini tuh sebenarnya menurut saya adalah pertanyaan yang klasik loh. Nah, menurut Kang Fajar gimana? Kalau mau usaha tapi belum ada modal. Hari gini gitu ya, banyak banget yang nggak pakai modal lu bisa dapet gitu. Entah itu jadi dropshipper ataupun apa, itu kan tanpa modal. Benar. Jadi sebenarnya ini yang disebut dengan tadi blocking mindsetnya tuh ini, Dok. Jadi dia memandang bahwasanya kelemahan yang ada di dalam tubuh dia itu sesuatu yang kurang gitu. Harusnya kan dia melihat ketika dia lemah di satu sisi, pahami sisi yang lain. Kalau dia ngerasa, dengan dia tidak memiliki modal dalam artian mungkin materi ya, Dok. Berarti dia harus mencari bagaimana alternatif supaya bisnis itu tanpa modal. Karena saat ini kan banyak bisnis-bisnis yang kita bisa hanya sekedar trust, percaya, kemudian bisa berjalan. Dropshipper, ya kan, marketer, itu bisa. Atau paling tidak, kita tidak harus berbisnis yang menggunakan modal itu dengan uang, tapi kan bisa dengan jasa. Kalau misalnya dibekali keahlian kan jasa itu juga jadi modal dan tidak berat dibawa kemana-mana. Nah, hal-hal kayak gini nih, ini yang jadi batu sandungan kadang-kadang. Akhirnya nanti ketika sudah ada modal, lebih bingung, Dok. Bingung mau bisnis apa gitu. Berarti ini yang belum terbentuk adalah mindsetnya gitu.
Benar, mindsetnya yang Ini udah berarti keblok masih dan dia. mental block ya. Kalau masih ada pertanyaan, saya mau usaha tapi belum ada modal. Terus saya mikir, lah hari gini kalau dulu ya mau dagang harus ada ini kan. Nah tapi kalau yang sekarang itu kan banyak banget usaha yang dropshipper aja loh, nggak pakai modal. Ya contoh aja ya, Libon itu kan ada divisi dropshippernya gitu ya, kanal distributionnya. Nah itu tuh nggak ada modal sama sekali gitu. Nah itu pun yang berjalan kayak gitu. Ini maaf ya, saya tidak mendiskreditkan pekerjaan apapun. Tapi orang biasa bahkan ART pun dropshippernya Libon itu banyak kan yang kayak begitu gitu. Dan itu repeat ordernya juga tinggi. Itu aja saya loh merasa takjub gitu. Mereka berarti kan punya kemampuan untuk selling. Berarti kalau masih ada yang nanya, saya mau usaha tapi belum ada modal, berarti mental blocknya masih belum terbuka gitu ya. Benar. Kalau Tapi ayah, percaya nggak Kang? Mental block itu ini yang kayak begini kan Kang Fajar tadi bilang bahwa kita itu selalu melihat hal yang kurang dari diri kita. Karena sebenarnya itu yang membuat mental block. Tapi di sebuah survei, kalau saya itu ngobrol misalnya ya dengan anak-anak, maksudnya karyawan gitu ya, biasanya kayak saya sharing, coba tulis kelebihan dan juga kekuranganmu. Percaya nggak? Yang ditulis banyak itu pasti kekurangan. Kelebihannya apa ya kelebihan saya? Nah itu kan lucu ya. Padahal kalau dilihat-lihat ini anak macam-macam kelebihannya, kita aja yang dari orang luar ngelihat kelebihannya banyak. Tapi yang ditulis kekurangannya itu ada 20, kelebihannya 5 aja nggak nyampe loh. Itu ada kan kayak begitu. Berarti emang mindsetnya yang harus dibangun kan? iya, kalau kata ayah bilang itu tyranny of or gitu ya. Jadi sesuatu yang mengikat leher kita sehingga membuat kita tidak bisa berpikir lebih jauh mengenali diri kita sendiri. Nah ini kan masuknya dari yang go mindset, fix mindset. Nah itu tinggal di situ aja. Kita memahami, oh kita ini ada di posisi mana ya saat ini. Nah semakin sulit kita memahami posisi diri kita, makin sulit juga kita ngeksplor kemampuan yang kita miliki, Dok. Oke. Nah, terus Kang, apa namanya? Tadi alasan yang kuat, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi. Terus saya tadi itu menjelaskan, kan kadang tidak didukung. Sekarang itu masalahnya banyak yang menjanjikan sesuatu yang instan. Kan tadi saya bilang kayak gitu. Makanya kenapa banyak dari yang muda sampai yang tua itu banyak yang tertipu gitu ya dalam tanda kutip, uangnya hilang dari yang binari lah, dari kemudian forex lah dan sebagainya. Nah, menurut saya ya, yang terpenting adalah saat kita sudah punya alasan yang kuat seperti Kang Fajar bilang tadi, kemudian banyak berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, kemudian tuh kalau udah berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, misalnya berkumpulnya dengan sesama pebisnis lah, sama-sama pedagang misalnya kayak gitu ya. Nah, terus fokusin lo mau apa gitu kan, yakinin lagi dengan alasan yang kuat itu, karena kalau enggak nanti ya itu tergiur dengan segala sesuatu yang instan, akhirnya enggak. Saya termasuk orang yang masih UMKM garis lucu, enggak sih, garis lurus maksudnya dan masih mempercayai sebuah bisnis di sektor real. Saya masih belum bisa yang hal-hal seperti itu. Pernah mencoba sih, tapi saat sampai detik ini saya masih memberdayakan UMKM sektor real. Nggak ngerti ya kenapa. Nah, kalau menurut Kang Fajar gimana? Dalam memastikan untuk punya alasan kuat itu, karena saya merasa gini, ini judi nggak ya? Ini. Jadi sesuatu yang itu kan membuat kembali lagi ke yang poin satu tadi, alasannya jadi nggak kuat gitu. Karena apa, kita sendiri ragu gitu kan, Kang? Jadi memang itu fenomena saat ini loh, sehingga banyak yang tertipu, nggak memandang usia. Ada satu diri yang memisahkan antara cara berpikir laki-laki dengan perempuan. Memang kecenderungan kalau perempuan itu feelingnya lebih kuat sebetulnya sih, Dok. Feelingnya aja yang lebih kuat, yang kadang-kadang ketika feelingnya lebih kuat dia bisa mendominasi logikanya. Nah itu yang sering terjadi, sehingga ketika diajak untuk melakukan sesuatu yang sekiranya menurut feelingnya itu ini nggak oke banget, maka dia akan sulit sekali gitu untuk menerima itu. Sebelum dia dipertemukan dengan orang yang menurut pemahaman dia, yaitulah contohnya gitu, yang bisa melakukan bisnis itu dan bisa meyakinkan.
Beda dengan laki-laki, Dok. Kalau laki-laki itu kan kecenderungan ingin mencoba. Benar nggak sih, Dok? Sampai banyak kasus gitu ya, laki-laki misalnya selingkuh gitu ya, segala macem. Itu kan intinya ingin mencoba. Setelah ingin mencoba, ingin memiliki. Setelah dicoba dan dimiliki, udah selesai. Dia nggak akan mencari lagi yang lain gitu. Dia akan mencari untuk dicoba lagi dan dimiliki. Nah, itu untuk sebuah bukti cara pemikiran antara laki-laki dengan perempuan. Sebetulnya wajar aja, Dok. Bahkan sekelas CT aja, beliau kalau untuk urusan yang decision-nya itu pasti akan menanyakan kepada istrinya. Mi, ini bagaimana nih? Saya dapat tender gitu. Kata istrinya, ambil. Ya diambil, tapi kata istrinya, nggak usah. Enggak. Ya, sampai ke situ gitu ternyata. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Ya, sekelas Alif Bakery, kalau di Jogja ada Alif Bakery, perusahaan roti. Dia bakery itu hampir memiliki lebih dari 15 cabang itu. Bisnis ownernya, Mbak Asi ini, dia nggak pernah mau menggunakan riset gitu. Kalau mau buka tempat tuh nggak mau riset dia. Dia pasti pakai feeling. Udah buka di sini. Ya, dan ternyata juga jalan gitu. Luar biasa. Walaupun kadang-kadang feeling kalau kata Coach Ridwan, kadang-kadang kalau ngandarin feeling nggak pakai data, nggak divalidasi juga bahaya. Tapi suatu waktu memang butuh kesinergian gitu. Ada yang khusus untuk mengurusi feelingnya, ada yang khusus untuk mengurusi datanya, di compare, nah jadilah nanti kesatuan tuh. Oke, oke, oke. Terus, terus jadi jangan kebanyakan mikir itu tadi ya. Jadi alasan yang kuat nomor satu, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, terus kemudian jangan kebanyakan mikir gitu. Terus? Nah, kemudian yang terakhir adalah jangan pernah meninggalkan tadi tujuan daripada bisnis atau hijrahnya kita ini apa. Ini kadang-kadang kan banyak, Dok, ketika misalnya kita akan keluar dari satu zona itu, kita hanya memikirkan sementara di dalam bisnis itu bukan perkara hanya untung dan rugi, Dok. Tapi ada satu perkara yang itu kaitannya terhadap surga dan neraka. Maka kita harus berpikir bagaimana ketika memulai bisnis itu, pikirkan, disambungkan antara tadi alasan yang kuat, nah dengan tujuannya harus ketemu. Misalnya kita ingin berbisnis, ketika berbisnis itu saya ingin umroh, ketika berbisnis saya ingin membahagiakan keluarga, ketika berbisnis saya ingin membantu tetangga-tetangga. Nah, hal-hal kayak ginilah yang akan menjadi penyeimbang di dalam roda bisnis itu sendiri. Kadang-kadang ada yang tadi contoh, nggak punya modal. Setelah punya modal, dia bingung mau bisnis apa. Nah sama, orang juga kalau udah keluar dari zona nyaman, kemudian memulai bisnis, tapi dia nggak ngerti tujuan bisnis, maka dia akan tersesat juga di jalan. Akan kebingungan juga, karena persimpangan dalam dunia bisnis itu banyak, Dok. Dan itu tipis banget. Kalau nggak betul-betul kita pinter, milah dan milihnya, udah bisa terjerumus. Dan hancurlah semuanya. Nah, kadang jangan meninggalkan tujuan. Kadang memang harus mencatat tujuan itu, dan juga harus diulang-ulang. Saya tuh pengen tujuannya saya itu berbisnis apa? Kalau saya bekerja itu kan suka ya segitu tertakar gitu kan. Kadang tertakar kan berapa yang bisa saya dapatkan gitu. Sehingga apa? Kalau mau menginfakkan apa-apa itu mikir, dihitung gitu ya. Ibaratnya kalau kata Ustadz itu harus dilihat dulu dompetnya. Ada yang warna merah, warna biru, atau warna yang lain kan gitu ya. Nah, saya tuh tujuannya apa? Saya pengen kalau saya itu berbisnis gitu ya. Saya kalau mau mengeluarkan untuk infak apapun tuh nggak pakai mikir. Itu kan. Sesimpel itu tau. Kamu muluk-muluk ya Allah, apa perlu dimulukan gitu. Benar-benar biar girohnya lebih gitu ya. Karena sulit, Dok. Kalau misalnya kita dicoba dalam keadaan miskin, ya mungkin biasa aja dikasih lapar dalam keadaan miskin gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita dicoba dalam keadaan kaya, supaya kita mau berinfak, itu mungkin akan lebih beda lagi takaran ujiannya itu. Jadi menurut saya ya itu tadi, mulai aja dulu dari situ gitu kan. Misalnya dengan berbisnis saya punya tujuan ingin banyak membantu orang gitu ya. Kan itu luar biasa. Iya, pengennya gitu, pengen itu kok orang bisa ya kayak ngelihat ya, kita lihat lah ya crazy rich itu. Kadang entah real entah tidak ya, kita tahu sendirilah ya fenomenanya itu. Tapi itu kadang membuat kita itu termotivasi loh, tapi harus on the track kalau menurut saya. Kalau ngelihat fenomena crazy rich itu kan suka kadang over dream. Jadi mimpinya itu terlalu ketinggian kadang kayak begitu. Cuma
kita harus realistis dan harus on the track. Jadi kalau misalnya, oh itu ada orang bisa sedekah itu 50 juta udah langsung brek gitu aja. Terus dia mau ngasih orang ini langsung brek. Nah, itu pengennya waktu itu tuh sesimpel itu awal-awal kayak gitu. Nah, motivasinya kan, itu kan berarti ada 4 ya tadi mindset usaha. Nah, apa sih tips-tipsnya untuk mempertahankan itu dan akhirnya bisa jadi sukses? Kan kalau misalnya mindsetnya ini udah terbentuk, kadang percaya nggak kan up and down-nya ya tingkat keimanan seseorang aja bisa naik turun ya, apalagi orang dalam berbisnis. Cuma kadang tuh alasannya gini, aduh karyawanku sudah banyak, masa ya mau tak udahin kayak ada yang seperti itu kan. Nah itu tuh ya sama kayak tingkat keimanan itu suka up and down gitu nggak sih? Nah itu tip and triknya bagaimana? Nah, ini kan sama kaitannya sama tangga bisnis dok sebenarnya. Jadi gini, bisnis itu kan dimulai dari baby. Bisnis baby itu bisnis yang hanya berpemikiran bagaimana terjadinya sebuah transaksi. Kemudian dia naik lagi di satu tingkat child. Bagaimana dia bisa menciptakan omset aja. Omset aja, yang dipikir sama dia omset. Dia nggak tahu itu ada profitnya atau enggak. Yang penting omsetnya besar, berarti perusahaannya berkembang. Kemudian yang ketiga, itu masuk di teenager. Udah masa remaja. Nah, di sini dia udah mulai berpikir, oh ternyata omset aja gede, nggak mungkin. Harus ada profit. Maka di sini dia mulai mendevelop sebuah tim. Timnya diatur sedemikian rupa, dibuatkan normnya untuk gajinya, untuk pengeluarannya, untuk marketingnya. Sehingga si perusahaan ini bisa berjalan sampai ke mature. Di usia yang udah tua nih, yang harusnya dibilang tadi, bisnis jalan, owner jalan-jalan gitu. Ternyata nggak semudah itu. Ketika sudah dia mencapai titik itu, justru dia akan kebingungan kepada siapa. Kalau karyawan, dia bisa ngadu sama supervisor. Supervisor ngadu sama manajer. Manajer, dia bisa ngadu sama direktur. Ya. Direktur bisa ngadu sama direksi misalnya, atau business owner. Nah, business owner ini akan ngadu kemana gitu, ketika ditimpah dan ada di posisi tersebut. Nah, ini kadang menjadi sebuah dilematik tersendiri bagi para business owner. Yang akhirnya dia kebingungan. Dulu tujuannya ketika bisnis ingin mendapatkan banyak uang. Setelah dapat uang, dia bingung. Harus kemana menjalankan Gitu uang ya? ini gitu. Iya, sampai akhirnya kenapa sih setiap perusahaan ada CSR? CSR itu salah satunya itu upaya untuk menghilangkan kegalauan gitu kan. Karena dia akan bingung dong, kemana dia akan mengambil uang. Ini salah satu yang memang harus dipegang teguh. Artinya harus punya visi mati dok. Visi mati itu segala sesuatu yang kalau nanti kita sudah mati itu bakal diingat oleh orang, atau dokter sering nyebut legasinya. Legacy, nah, ya. itu yang harus betul-betul jadi pegangan. Karena kalau itu nggak ada, sulit dok. Bisa mindsetnya dirubah, bisnisnya bisa jalan, tapi nggak punya legasi, ya udah selesai. Dia bingung. Hari ini pun kita sering ketemu orang yang kalau kita tanya, kamu mau sukses nggak? Mau. Sukses kamu seperti apa? Bingung dok. Bingung Apa itu jawabannya sukses? apa? Ya, suksesnya banyak uang. Nah, kalau udah banyak uang, kamu mau ngapain? Bingung lagi dia. Bingung aja, padahal belum ada uangnya tuh dok. Udah bingung gimana kalau pas megang uang, bisa lebih bingung lagi dia menjelaskan. Mungkin itu dok kalau menurut pendapat saya dok. Overthinking. Ya. Benar. Terus. Dokter dong sekarang, saya terus. Dokter ini juga luar biasa. Nih beliau ini salah satu tokoh yang diidolakan di Iya di kan? di Indonesia. Temennya aja banyak anu daripada Sekarang gua. giliran saya nanya dong, dok, apa alasan terkuat dokter ketika dokter memilih untuk memiliki bisnis? Karena kalau secara finansial nih, saya pikir dokter jauh banget dari istilah orang yang mau untuk terjun ke dalam dunia bisnis. Bayangin loh, dokter gigi, Mars, ini udah. Kalau dalam dunia ini udah gampang banget tuh, mau ada di posisi mana aja mudah. Apa dok, yang melatar belakangnya apa tuh alasan terkuatnya kok sampai mau gitu? Awalnya ya karena alasan itu. Tapi sebenarnya orang itu keluar dari zona nyaman itu memang butuh trigger. Nah, trigger itu saya rasakan sih. Walaupun di awal-awal nggak disupport gitu ya sama suami ya itu tadi. Karena alasannya adalah yang kamu cari itu apa sih gitu kan. Alasannya itu. Tapi trigger dari saya sendiri adalah ternyata banyak case-case penyakit, karena memang basicnya saya dokter ya, medis ya, jadi
saya mikirnya pas merawat bapak saya, terus melihat di Darmais itu banyak orang yang kena kanker kulit itu. Nah, itu trigger awal. Nah, yang akhirnya menjadi tujuan saya, terus akhirnya saya menciptakan itu jadi berbeda loh Mas. Trigger sama tujuannya itu ternyata seiring sejalan itu berbeda. Saya menyimak tadi paparannya Kang Fajar itu saya mikir, oh iya trigger saya itu dari orang tua yang harus rawat, kemudian lihat kerusakan-kerusakan kulit yang ada di Darmais selama 3 bulan saya lihat terus sampai enek gitu kan. Terus akhirnya saya harus bisa ngerawat orang-orang di kulit tropis, itu mikiran sesimpel itu awalnya. Nah sama tujuannya itu juga simpel juga, itu tadi tujuannya adalah saya pengen sodakoh nggak pakai mikir. Nah itu sih juga sesimpel itu gitu. Terus seiring sejalan nambah karyawan, ya itu terjadinya bablas gitu. Tapi ya itu kadang di awal-awal ya itu hambatannya dari orang dekat sendiri itu, apa sih yang mau dicari. Dulunya ya di manajerial ada jabatannya gitu kan, di profesi juga udah ada, lu mau nyari apa lagi gitu. Ya itu, tapi akhirnya keluar karena punya trigger itu. Yang terpenting malah saya pikirnya malah trigger itu sih. Trigger itu yang membuat alasan kita menjadi kuat gitu. Nah setelah itu kita tentukan tujuannya, ya kita tetap fokus kepada tujuan itu mau ngapain kan gitu. Itu sih Kang, kalau pengalaman saya pribadi. Tapi tahu ya itu nggak sesuai teori apa sesuai teori, gue nggak ngerti tuh. Enggak, memang benar dok, harus ada trigger. Saya setuju banget, memang harus ada trigger. Kalau Ayah Fahmi bilang itu kan luka batin gitu kan. Kalau orang kita ketemu sama orang, kemudian kita lihat ototnya kuat, wajahnya banyak luka gitu. Mungkin dia punya luka batin yang ketika dia menjalani kehidupan tersia-siakan, kemudian berjuang tersakiti sampai akhirnya dia harus berpikir gimana caranya ada di posisi yang nggak di situ gitu, kemudian bisa memberikan banyak manfaat. Tinggal dua, ada orang yang memang dengan berkarya kemudian berinovasi, ada juga yang orang akhirnya malah membalas dendam gitu ya. Sama kayak yang lagi tren saat ini kan, para afiliator itu dia balas dendam karena dulu dia pernah loss, akhirnya ini lossin punya orang supaya dapat keuntungan gitu. Oh, ya itu ya, akhirnya trigger itu yang membuat motivasinya mau positif ataupun negatif. Ya terus akhirnya tujuannya mau positif atau negatif gitu. Nah, kadang gini, tadi saya bicara sampai di masalah yang day by day kita punya customer gitu, yang akhirnya dari 1, 10, akhirnya sekarang ribuan customer gitu. Nah, suka terkendala apa? Itu bahwa tidak semua bisnis itu kan mulus. Orang itu kalau orang Jawa bilang ya, kadang ngomongnya kan sawang sinawang gitu. Kadang melihatnya hanya dari sisi luar, kelihatannya aja gitu ya. Saya bahagia gitu. Padahal gitu ya, kalau udah mulai mikir gajian ya mikir, waduh ini gajiannya dari mana? Tetap ya, karena punya karyawan gitu. Kalau dulu kayaknya tuh waktu nggak ada bisnis gitu ya, itu masih santai gitu orang udah cemepak gitu, udah tertakar kan segitu. Nah pas waktu punya bisnis yang dipikirin harus scale up-nya bagaimana, untuk pengembangannya bagaimana, jadi otaknya itu kayak nggak berhenti mikir gitu. Kadang mikir itu kan sawang sinawang, padahal kayaknya enak ya punya ini, padahal mikir yang penting ini terplot untuk gaji karyawan aman, ini untuk THR sekarang udah aman, ini untuk bonus aman, lah itu udah bisa senyum gitu, walaupun tuh untuk kitanya sendiri mikir gitu, kadang begitu loh Kang. Nah kembali lagi ke itu tadi. Nah kalau itu kan problematika bahwa bisnis itu suka up and down gitu kan. Nah tidak selalu mulus karena kadang komplain, karena kan ada layanannya ya, kita kan memberikan layanan gitu. Nah itu komplainnya customer itu juga sometimes ada yang frontal, ada yang tidak. Nah itu gimana Kang untuk menjaga gitu? Udahlah kita dapetin customer itu step by step dari satu udah banyak, tiba-tiba contohnya lah adalah yang seperti itu. Misalnya followernya sudah banyak, tiba-tiba dia mengupload komplainan yang itu, ibaratnya hanya gara-gara nilai setitik itu kayaknya rusak semuanya itu, customernya ini. Nah itu gimana cara menjaga customer kita? Kalau tipsnya dari Kang Fajar gimana?
Nah, kalau Ini mintanya misalnya soalnya banyak, ini wajib ditanya. nggak, kalau misalnya Kapan? kita masih berpemikiran bahwasanya customer itu adalah mangsa untuk kita, maka sampai kapanpun akan sulit kita terlewati dari permasalahan itu. Tapi kalau kita menganggap bahwasanya calon customer atau customer itu adalah bagian daripada kita, karena kan kalau jual beli itu dok bukan hanya sekedar menjual dan membeli gitu, tapi bagaimana kita menciptakan hubungan, menjalin hubungan, kemudian merawat hubungan itu supaya bisa berlangsung dengan baik. Jadi sampai ke situ analoginya. Ketika misalnya kita hanya Oh, berpikir itu bagaimana tingkatannya menjual udah barang. tinggi loh. Itu kalau level psikologis tingkatannya udah tinggi. Itu levelnya dicintakan. Enggak dong. Enggak, soalnya kadang-kadang gini, orang tuh kalau pengalaman di lapangan ya, seseorang yang memiliki produk, dia akan fokus bagaimana menjual produknya itu gitu kan. Closing gitu, closing, closing, closing. Closing bertubi-tubi, tiada hari Hmm. tanpa closing. Closing setiap hari. Dan mindset seperti itu tuh kan sebetulnya juga salah satu mindset yang akan mengunci bagaimana kita bisa menambah kapasitas. Harusnya ketika kita memiliki sebuah produk, yang utama kita berikan kepada calon customer tadi untuk menciptakan sebuah hubungan adalah edukasi. Karena dengan Betul, edukasi betul, itu, betul. edukasi aja dulu. Kalau masalah beli kan belum tentu. Pertama, orang membeli pasti ada kebutuhan. Kedua, orang membeli pasti ada uangnya kan. Nah, ini kan Hmm. membutuhkan waktu. Nggak bisa hari ini ditawarkan, hari ini beli itu. Mungkin bisa besok. Bisa lusa ketika dia Hmm. membutuhkan produk tersebut. Bisa juga kalau bukan dia, ya orang lain. Mari kita belajar, Betul. Dok, dengan salah satu sistem marketing yang menurut saya ini tradisional banget, bahkan terkesan ortodok. Sedot WC, Dok, Hmm. dari semenjak data itu ada sampai dengan saat ini, saya belum pernah lihat sedot WC pakai ads, Facebook ads, IG ads, nggak pernah. Iklannya lewat apa? Iklannya lewat stiker, 5x3 ditempel di tiang listrik. Pernah nggak Iya. ada sedot WC yang kemudian ke komplek nawar-nawarin, Bu, WC-nya mampet tak sedot, Bu? Nggak pernah. Iklan aja ditempel. Tapi iklan ditempel itu ternyata maknanya besar banget. Dia ingin mengedukasi masyarakat gitu. Oh ini loh sedot WC, ini nomor teleponnya. Barangkali besok atau lusa WC Anda mampet, telepon nomor ini. Apa yang terjadi? Kita sering lewat mengabaikan. Tapi ketika WC kita mampet, langsung otak kita berpikir, mana tiang listrik, mana tiang listrik. Nyari tiang listrik, kemudian Udah ditelepon. langsung Terjadi ya, nggak yang dicari transaksi? mana tiang listrik gitu ya, benar benar Iya, benar. bukan sedot PC-nya nggak perlu mangkal di mana-mana, dia diem aja gitu. Nah ini membuktikan bahwa transaksi terjadi itu dikarenakan ada kebutuhan, ya masalah dengan solusi. Tapi masalah dan solusi tidak mungkin bisa bersatu kalau tidak dibungkus dengan trust atau kepercayaan. Nah ini yang sering kadang diabaikan oleh kita selaku pelaku bisnis. Fokusnya hanya ya udah kita punya produk, kamu punya masalah, udah kita ketemu jadi transaksi. Problem Sementara solution fit gitu ya. trustnya nggak ada, Selain apalagi problem produk. solution fit, habis Benar, itu benar, benar. harus dibumbui dengan cinta, gitu maksudnya. Benar, dengan cinta, ya, cinta, Itu kemudian bagian, rasa. nanti kita bahas lagi dong tentang mencintai customer. Ya Allah, panjang kita ya nanti bikin modul-modulnya gitu ya. Iya, Iya, mencintai customer emang bener loh. Kadang kadang hubungannya ini hubungan antar dokter dengan pasiennya aja, itu kadang hubungannya itu udah di level cinta gitu. Jadi kadang gue yakin kok dia nggak akan kemana-mana, itu udah ada loh kayak gitu. Atau bahkan pasiennya aja gitu ya datang udah ketemu dokternya udah sembuh, itu kan sebenarnya di level cinta sebenarnya kan. Nah itulah, jadi kadang mencintai customer itu bukan hanya sekedar jargon atau tagline gitu. Jadi kalau pernah tuh saya dengerin itu, if you don't fight your love gitu, what kind of love do you have? Jadi kalau Anda itu tidak mau berjuang untuk cinta Anda gitu, cinta macam apa sih yang Anda punya? Itu ya sama seperti di customer gitu nggak sih Kang? Kalau customer nggak dijaga, nggak dicintai gitu ya, nah, kalau hanya mencintai itu sekedar jargon agar terjadi sales, ya itu tadi, ya wes sebatas setelah itu udah, setelah beli udah, benar. kan gitu ya. Halo? Jadi Saya akhirnya coba apa? Kenapa? Kenapa Jadi Kang? saya coba berikan gambaran, Dok, bagaimana bank, salah satu bank swasta ya, itu Ah, memberikan layanan yang menurut saya di atas rata-rata gitu. Bahkan kartunya aja nggak, bukan ATM, bukan debit, tapi kartunya aja paspor. Artinya orang ketika masuk ke bank tersebut berarti dia seperti masuk ke negara lain gitu.
Benar nggak sih? Oh iya. Iya, 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 iya. Itu kan salah satu bentuk bagaimana dia mencintai customernya dibuat sedemikian rupa sehingga ketika dia datang dari awal turun dari mobil sampai buka di lobi sampai dengan apa yang dia butuhkan itu terlayani dengan baik. Kalau bukan karena cinta kan sulit itu dok dapat terlaksana. Nah, itu tuh ngerasain loh. Eh, artinya apa? Saya tahu tuh itu bank itu dan itu tuh saya belum dapat tandingannya untuk bank lain gitu ya. Karena apa? Kayaknya itu dia itu saking mencintainya itu tidak pengen customernya aja ribet. Coba deh, kalau yang lain, misalnya ya bank lain gitu. Kalau kartunya hilang itu, aduh ini jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang ngurusnya repot gitu kan. Coba Ya, kalau di bank benar. itu. Kalau di bank itu, mau lo hilang ATM-nya mau apa ya Allah urusannya nggak ribet, nggak keluar uang, nggak harus ke customer service, ada di kotaknya hanya Betul. dari security-nya udah langsung nyetak Benar. sendiri, ya kan? Benar. Itu kan Benar. yang dimaksud kan? Benar banget. Bank itu kan Benar banget. Nah, itu pengalaman kan nggak banget. mungkin dong. Sebuah sistem bisnis dibuat agile itu membuat hubungan antara si customer dengan jasa ini begitu kuat gitu. Sehingga si customer itu kalau udah melihat dia sudah terbayang nyamannya, ramahnya, bagaimana diperhatikannya. Tapi kalau melihat yang sebelah, udah kebayang bakal ribet, antrinya, panasnya, Iya, layanannya. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita suka melupakan gitu, karena fokusnya di transaksi aja. iya, 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 betul, betul. Setuju, setuju, setuju. Jadi emang cinta itu harus diperjuangkan. Emang penuh perjuangan ya. Iki apa lo Betul. obrolan dari wirausaha jadi cinta lo coba. Tapi emang bener. Ya emang sih itu kadang wujud cinta. Kadang akhirnya yang seperti itu menciptakan produknya itu jadi kayak mikir gitu loh kan. Gue harus ciptain produk apa ya? Karena apa? Ya itu gue jangan sampai nyiptain produk yang nggak oke lah buat customer. Nah itu cinta tapi memang harus pakai mikir panjang gitu dan itu sih saya rasa bener banget kalau kayak gitu mungkin loyalitasnya udah ini ya udah nggak ada tandingannya kalau udah gitu yang penting tulus gitu ya balasannya ya dari customernya mungkin pasti akan indah gitu ya ini jadi curhat panjang dari wirausaha sampai cinta sampai apa yang kita ngobrol ya iki wes Ya, jam piro tapi iki memang wes jam memang piro ada kaitannya dok, ada kaitannya. Jadi bukan, nah inilah permasalahannya. Kadang-kadang kita kalau bicara tentang bisnis melulu bisnis aja gitu, nggak mau ngebahas ke yang lain. berat Padahal banget gitu bisnis ya kan kayaknya luas ya banget, luas banget. Nggak bisa. gue ngobrol begini itu apa namanya bagian dari relaksasi. Ya, banyak pasien katanya hari ini ya. Wes sudah tahun demi dirimu loh wes tahun dirimu telat. Ya, Gak apa-apa. selama masih tinggal di Indonesia mungkin budaya telat itu akan terus ada dok. Kecuali saya pindah ke Singapura, mungkin malu lah kalau telat. Aduh, aduh Kang, udah 1 jam nih Kang. Mau ngasih ujangan apa nih buat gue? Ya, pokoknya kalau buat sahabat yang baru mau memulai, akan memulai, coba pikirkan mau nunggu kapan kalau bukan sekarang, terus mau nunggu siapa yang akan merubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Karena tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali dia yang merubah diri sendiri. Nah, itu kan disampaikan samina wa ata'na lah ya. Rasul yang menyampaikan, artinya apa yang disampaikan oleh Rasul tentunya memiliki hikmah tersendiri. Jadi tetap semangat, lihat sebuah tantangan itu jadi peluang. Insya Allah pasti Allah mudahkan karena akan ada banyak jalan menuju kesuksesan. Tinggal bagaimana kita aja mengadaptasi kesuksesan itu sendiri. Amin, Masya Allah. Ada quote nggak terakhir sebelum saya tutup dan saya simpulkan? Apa dok? Ada quote terakhir nggak yang mau disampaikan sebelum saya tutup dan saya simpulkan? Oh, sukses yang sesungguhnya adalah sukses bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan bahagia yang sesungguhnya adalah dapat membahagiakan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan orang lain. Nah, sebelum saya tutup, saya mau menyimpulkan sedikit bahwa mindset wirausaha itu pesan nih dari Jikut Fajar. Satu, alasannya harus kuat. Kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang satu frekuensi. Itu sih sebenarnya lebih menjaga untuk giroh kita biar terjaga ya. Biar tetap fokus gitu ya. Terus
Jangan kebanyakan mikir, eksekusi aja, mau sampai kapan gitu kan, kalau nggak cepet eksekusi gitu. Sedangkan umur terus berjalan. Terus yang keempat, jangan meninggalkan tujuan, fokus kepada tujuanmu. Caranya boleh beda, arahnya boleh dari mana aja, tapi tujuannya tetap ke situ. Jangan dipindahkan tujuannya. Yang dipindahkan itu arah-arahnya boleh, tapi tujuannya harus tetap gitu ya. Nah, kalau dari saya tetap itu ya, karena kita pembicaraan terakhir itu tadi tentang cinta, yaitu tadi, if you don't fight your love, what kind of love do you have? Jadi ya kita harus memperjuangkan segala sesuatunya itu sampai di level cinta, karena itu secara psikologis emang itu paling tataran paling tinggi lah kalau udah kayak gitu. Selepas itu ya, ya udah dilepasin aja, feel free. Allah sudah mengatur jalannya, atau kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Gitu ya Kang Fajar ya. Siap, Dok. Terima kasih banyak untuk 2 minggu yang berturut-turut. Itu nanti Mbak Rere komentarnya banyak ternyata ya. Lain waktu kita bisa tuh sharing sama Mbak Rere juga. Oke? Ya, Terima kasih Kang Mbak Rere. Fajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Thank you very much.